Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Welcome back, selamat datang kembali teman-teman ke channel AHM Farisi. Hari ini kita sesuai judul ya, kita meneruskan part 1 dari tutorial Android untuk melakukan CRUD ke database MySQL. Di yang pertama kemarin kita sudah selesai proses retrieve ya, beberapa hal yang sudah kita lakukan kemarin kita membuat web service untuk proses retrieve, ya, kemudian, oh ya, saya belum buka projectnya ya. Kemarin Laundry Palembang ya projectnya ya. Nah, kemudian kita juga sudah membuat eh, adapter, kita sudah membuat model, API, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi ke eh, proses create. Artinya, kalau kemarin kita bermain dengan proses narik data dari database, sekarang kita akan nambahin data ke dalam database ya. Baik teman-teman, coba kita lihat dulu project terakhir kita. Ini saya compile dulu, sorry. Ini Nox-nya baru saya reset ya. Sebentar. Ya. Nah, ini adalah cara saya untuk connect ke Nox ya, supaya Nox-nya bisa detect di sini nih. Nah, udah masuk tuh ke sini. Gimana caranya? Wah, bukan nonton ya, nonton boleh juga langsung di channel YouTube AHM Farisi ya, atau lihat di website ahmfarisi.com, ada juga postingannya di situ. Postingan sebelum ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang ada masalah di situ ya. Oke, terakhir kita lihat retrieve. Nah, ini kemarin data yang kita masukkan ada Laundry Faris, ada Android Laundry, ada Amor Laundry. Ini data-data fiktif yang sudah kita insert ke dalam database. Ini database kita, DB Laundry. Ya, kemudian ini tabelnya TBL Laundry. Ya, ini datanya. Kemudian ini web service-nya. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau melanjutkan project ini silahkan disiapin semuanya ya. XAMPP-nya sama satu lagi nanti silahkan disiapkan ini nih. Ini Postman. Karena kita akan pakai ini. Buat apa? Buat ngetes web service yang akan kita buat sebentar lagi, ya. Ini boleh saya hidupkan. Di mana downloadnya, ya? Downloadnya tulis aja di sini, Postman. Nah, ini ada postman.com. Ya, tinggal download di sini. Untuk teman-teman yang komputernya pakai Windows 7 ya, dia nggak bisa pakai ini ya, dia nggak bisa download di sini karena ini khusus Windows 10. Jadi gimana? Khusus yang pakai Windows 7 kalian bisa masuk ke Chrome Web Store, harus pakai Chrome ya. Nah, ini Chrome Web Store. Nah, ada di sini. Jadi dia base-nya di Chrome gitu. Nanti tulis aja Postman ya. Mungkin nggak pakai spasi ya. Postman ini kayaknya ya, Postman Interceptor ya, kayaknya ini sih ya. Jadi eh, ya betul sama ya nih, kalau kita lihat website yang tadi. Jadi Postman-nya dijalanin pakai pakai Chrome ya. Ini buat teman-teman yang mungkin pakai Windows 7, masih belum pakai Windows 10 ya. Kalau pakai Windows 10 bisa langsung. Nah, ini nanti jadinya seperti ini. Biasanya kalau belum pernah dipakai ya Postman-nya, nanti dia minta login. Nah, nggak usah di login, di close aja sampai kebuka halaman seperti ini nanti. Ya, buat apa sih di login? Supaya dia nyimpen gitu, semuanya tersimpan di sini. Ya, oke. Nah, ini aplikasi kita terakhir seperti ini ya. Jadi data dari database sudah kita tarik ke sini. Sekarang kita akan bikin tombol dulu teman-teman di sini. Tombol plus. Jadi kalau tombolnya ditekan, dia akan pindah ke layout berikutnya gitu. Dia akan pindah ke layout berikutnya untuk ke halaman formulir lah ya, kurang lebih halaman form yang di sana kita bisa nambah data laundry ini ya. Gimana caranya? Kita mulai dari activity main.xml yang ini ya. Nah, teman-teman, kita akan bikin floating action button. Jadi tombolnya bulat gitu di sini ya.
Kita buat saja di sini. Nah, floating action button. Ya, ada dua, jangan yang bawah, itu yang extended, kita yang atas. Floating action button. Kita buat web content saja, nanti kita bisa lihat udah nongol tuh bulat di situ. Ya, kita udah melihat sesuatu yang ada di sini. Ya, ada di sini dia. Kita kasih ID FAB tambah ya untuk nambah data. Kemudian kita taruh posisinya di paling bawah dan paling kanan, berarti align parent bottom true. Terus align parent right itu true juga ya. Nah, jadi nanti akan nongol di sini dia ya. Oke, teman-teman. Setelah itu kita akan menambahkan tombol plus ya. Kita akan menambahkan tombol plus di sana. Jadi ini kalau kita compile, boleh kita lihat dulu ya seperti apa jadinya. Mungkin akan lebih baik kalau kita kasih jarak dari kanan dan dari bawah ya. Bolehlah kita kasih margin sebesar 16 dp sehingga tidak terlalu mepet di ujung ya, nggak terlalu mepet di ujung. Kurang kayaknya ya, 32 dp. Nah itu ya, jadinya seperti apa? Nah, jadinya seperti ini ya. Ini bisa diklik ya. Ini kalau udah kita kasih jarak dari bawah mungkin lebih cakep ya. Kemudian saya buat clickable-nya terus, jadi kelihatannya bisa diklik gitu ya. Tanda tambahnya belum, tanda tambahnya kita buat sebentar lagi. Oke, sebentar kita lihat ya. Nah ya, ini kalau diklik kelihatan seperti ada efek ripple gitu ya, ripple efeknya muncul. Nah, sekarang kita akan tambahin tanda plus warna putih aja kali ya. Di mana caranya? Jadi teman-teman, floating action button ini kalau mau nambahin gambar itu kita pakai SRC dan ngambilnya dari drawable nanti. Nah, masalahnya kan kita belum siapin. Jadi kita siapin dulu di sini. Ya, klik kanan aja, new atau dari file new, terus pilih vector asset ya. Nah, di sini kita cari clip art-nya, tanda plus add. Nah, ini ada nih, add ya. Lalu klik OK. Ini kita ganti namanya IC add aja. IC itu maksudnya icon ya, teman-teman ya. Warnanya kita ganti warna putih ya. Nah, warnanya putih. Oke. Enable auto mirroring for RTL layout ini nggak usah dicentang. Kenapa? Ini maksudnya buat PC yang keyboardnya cara ngetiknya dia right to left kayak Arab gitu ya. Dia ngetiknya kan dari kanan ya. Oke. Kemudian next, lalu finish ya. Nah, sampai di sini udah masuk nih teman-teman, di sini di res drawable icad.xml ya, nggak usah dibuka ya. Yang penting bentuknya kayak tadi. Nah, di sini kita tambahin src, cari aja ic_add. Nah, itu udah nongol dia di sana. Coba kita compile sekarang dan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat. Iya. Seperti ini jadinya. Ya. Jadi nanti kalau kita klik, kita akan pindah ke layout berikutnya. Artinya sekarang kita harus nyiapin satu activity lagi dong. Ya, di sini kita klik kanan di activity new empty activity ya, activity lalu pilih empty activity. Ini kita bisa kasih nama tambah activity ya. Layoutnya di generate, jangan dijadiin launcher karena bukan activity launcher dia ya. Lalu finish. Apa yang terjadi? Terjadilah. Ya. Nah, biasanya teman-teman karena kita bikin package sendiri seperti ini, ya ini kan package-nya sendiri nih, eh, apa bukan package default gitu. Kalau package default kan kita tidak bikin package tambahan sehingga biasanya error-nya pasti error. Nggak masalah, deketin aja kursornya ke sini, masuk ke lampu ini, lalu pilih import class, jebret. Nah, nanti nambah sendiri di sini kelas R-nya. Tuh, ya.
Oke. Oh, ini kenapa activity tambahnya tidak detect? Padahal sudah masuk kan? Ya, ini teman-teman kalau terjadi seperti ini, ya, biasanya harus di clear dulu, di build, kemudian di clean, ya, suka begitu memang. Kemudian di rebuild, ya, di rebuild project kalau sudah di clean. Ya. Ini faktor R-nya tadi sebetulnya, ya, jadi dia nggak detect posisi activity tambah itu di mana, ya. Nah, ini juga eh, masih belum, artinya harus gini, file, invalidate cache atau restart. Nih, klik invalidate and restart. Jadi, cache-nya kita bersihin dulu gitu. Ya, emang suka begitu. Do you want terminate the process up? Ya. Oke, kita tunggu ya. Sebentar kita restart. Jadi, sekalian nih troubleshooting ya buat teman-teman yang mungkin saja mengalami masalah seperti itu. Jadi caranya tadi di clean, di build, clean, kemudian build, rebuild, masih enggak juga, terpaksa di invalidate cache dan restart. Ya. Jadi dia ngindeks ulang gitu. Ya, bukan kalau tadi kan pilihannya ada invalidate cache dan restart atau just restart gitu. Ya, jadi kita invalidate cache. Jadi mungkin ada cache-cache yang numpuk sehingga harus di invalidate, dihapus dulu. Ya, dan ini udah kayaknya udah nggak masalah lagi sih. Tuh, indexingnya udah selesai. Ya, Gradle-nya lagi jalan. Ya, sambil menunggu projectnya ngeload, teman-teman. Sekali lagi buat yang pakai emulator Nox, ya, eh, kalau ada masalah bagaimana menghubungkan Nox dengan Android Studio, itu silahkan baca di ahmfarisi.com atau langsung ke channel YouTube AHM Farisi. Ya, di sana ada juga. Ya, oke. Nah, seperti ini kan nggak detect nih. Ya, nggak detect emulatornya. Saya hanya tinggal jalanin ini. Set. Ya, saya hanya tinggal jalanin itu. Gimana cara bikinnya? Nah, lihat postingan itu. Nah, udah selesai. Balik ke sini, ntar lagi berubah tuh ya. Nah, tambah activity-nya udah nggak masalah lagi. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita udah bikin activity yang kedua, yaitu tambah activity. Ya, kita akan bikin dulu sekarang layoutnya. Ya, kita bikin layout activity tambah yang berupa formulir untuk ngisi nama, alamat, sama telepon dari si laundry tersebut ya. Silahkan langsung masuk ke sini. Seperti biasa, saya biasanya pakai relative layout. Tapi kalau formulirnya hanya ke bawah, sebenarnya pakai linear layout saja ya. Oke, kalau linear layout itu wajib pakai yang namanya orientation. Dan biasanya saya kasih padding kurang lebih 16 dp ya. Oke, kita mulai dari judulnya. Ya, wah itu kalau ada suara-suara yang masuk, suara istri dan anak-anak saya lagi main. Nggak apa-apa ya. Nggak perlu kasih ID kayaknya kalau judul ya. Teksnya kita buat di sini misalnya apa? Tambah data laundry ya. Oke, itu judulnya. Kemudian kita buat besarnya 22 SP biar besar judulnya. Kemudian stylenya kita buat bold ya. Perlu ditengahkan kah? Ya, kalau mau ditengahkan silahkan di Gravity Center. Ya, oke. Sekarang langkah berikutnya adalah kita membuat apa? Edit text ya. Ini mungkin saya kasih margin bottom sebesar 30 dp biar nanti ada jarak dengan edit text di bawahnya. Ya. Oke, edit text kita buat lebarnya match parent, tingginya wrap content, dan ini harus dikasih ID karena nanti nilainya akan kita kirim kan, value-nya akan kita kirim. Kita kasih nama et underscore nama untuk nama laundry-nya ya. Nama, alamat sama telepon ya. Et nama, kita kasihin di sini nama laundry gitu ya.
Kemudian mungkin kita besarin sedikit teksnya menjadi 20 SP biar enak ya, nggak terlalu kecil. Ya, sekarang eh, kita buat dua edit teks berikutnya. Ya, ini ada ET alamat ya. Di sini saya ganti alamat laundry. Terus saya buat di sini max line-nya 2. Jadi mungkin saja alamat itu kan panjang ya. Kemudian satu lagi, ini kita kasih nama ET telepon. Di sini telepon laundry. Nah, jangan lupa setiap ini kita kasih input type. Nah, ini teks karena nama. Kemudian alamat juga input type-nya teks. Nah, kalau telepon input type-nya berbeda jelas ya, phone. Oke. Lalu kita kasih tombol di bawah. Ya, button eh kita kasih ID btn simpan ya. Kemudian kita kasih teks itu simpan. Teman-teman, sebenarnya semua teks ini harusnya di ekspor ke resource ya, tidak seperti ini ya. Jadi saya hanya ngambil jalan cepat aja ya. Terus saya kasih margin top sebesar 30 dp ya, biar berjarak ya, karena kadang-kadang jarak itu butuh ya. Tapi nggak ada hubungannya dengan yang itu. Ya, mohon maaf kalau baper ya. Oke, teman-teman, ini simpan udah selesai ya. Supaya nanti di layout ini ada tanda panah ke kiri, kita tambahkan di manifest itu ditambah activity, kita kasih satu atribut yaitu parent activity name. Kita kasih parentnya adalah main activity. Jadi parent itu kan parentnya apa, orang tuanya, jadi dia kembalinya ke orang tua. Maksudnya seperti apa sih, nanti kita lihat kalau udah dieksekusi ya. Sekarang kita ke sini ya. Sorry tadi layoutnya udah beres ya. Ya udah beres seperti inilah kurang lebih. Sekarang kita ke main activity dulu, lalu kita deklarasikan floating action button yang tadi kita pakai. Ya, ini kita kasih nama FAB tambah seperti biasa. Di sini kita tambahkan FAB tambah sama dengan find view by idr.id.fab tambah ya. Nah, sekarang kita buat listener untuk FAB-nya. FAB tambah dot set on click listener new view dot on click listener. Nah, ini tujuannya buat agar tombol floating action button yang ini tadi nih ya, kalau kita klik dia akan pindah ke tambah activity ya. Sekarang kita langsung saja start activity new intent itu dari main activity.this ke tambah activity.class. Oke, sampai di sini harusnya udah pindah. Ya, yuk kita compile. Harus pindah nih, ya. Pindah ke tambah activity, ya. Oke, teman-teman. Proses yang akan kita lakukan adalah proses menambah data ya sekarang ya ke database. Oke, kita lihat nih. Ini saya klik tambah, set. Nah, dia pindah ke sini. Ya. Sebetulnya kalau sekalian mau belajar ya, kita bisa membuat yang namanya text input layout ya. Kalian belajar aja ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Text input layout itu bagian dari material desain yang bisa mempercantik tampilan kita ini. Ini tanda panah ke kiri yang kita tambahkan di manifest tadi ya, balik ke parentnya kalau diklik. Nah, gitu. Ya. Nah, supaya cakep ini kita tambahin material desain yang namanya text input layout ya. Kita balik dulu ke sini ya. Nggak apa-apa. Kalian belajar ya. Jadi text input layout itu sebenarnya logiknya edit text itu dikurung pakai text input layout kayak gini nih. Saya buat text input layout. Nah, ini sudah ada nih. Ini text input layout ya, teman-teman ya. Awas jangan salah. Text input layout. Yang ini kita pilih. Hop. Kita buat lebarnya itu
match parent, lalu tingginya wrap content. Nggak usah dikasih ID. Dia kalau kita tutup nanti, ya kalau kita tutup ini keluar penutupnya, ya. Jadi yang ini edit text ini, terus kita cut, kita pindahin ke sini. Sorry, ada yang ketinggalan ininya. Nah, sorry. Nah, kita taruh di sini, jebret. Oke, apa bedanya? Ya, ini saya copy dulu biar nggak payah. Ya, sekalian sep. Ini penutupnya udah jadi. Ya, sama seperti tadi edit text-nya kita pindahin, saya cut dan taruh di sini. Hop. Nah, sama, yang bawah juga. Text input layout, match parent, ini wrap content. Ini penutupnya, saya taruh di bawah sini. Ya, ini saya geser sedikit. Oke, ya jadinya seperti apa? Oke, kita lihat ya. Jadi apa? Prok ya. Jadi Pak Tarno nih. Ya. Oke, ini hanya untuk mempercantik tampilan saja teman-teman ya. Siapa tahu kalian butuh ya. Oke, nih saya klik tambah. Nah, jadinya kayak gitu tuh. Dia ngecil. Nah, set set. Nah, gitu kan ya teman-teman ya. Jadi lebih enak aja ngelihatnya. Misalnya nama laundry-nya Halo Laundry. Alamatnya jalan apa aja. Telepon sekian ya. Oke, nah udah urusan tampilan, sekarang kita pikirkan gimana caranya ketika kita klik simpan, maka nanti data yang diisi di sini akan masuk ke sini, akan masuk ke TBL Laundry. Artinya yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat web service, ya, membuat web service create.php, ya, web service create.php. Kalau retrieve data yang dia JSON yang dia keluarkan itu kode 1, yaitu data tersedia, atau kode 0 data tidak tersedia, sama datanya gitu. Ya, tapi kalau untuk proses create.php yang akan kita buat sebentar lagi, atau menyimpan data ke dalam database, kita tidak butuh data karena kita tidak mengambil data kan. Jadi kita hanya akan memberikan output berupa kode dan pesan saja. Kalau kode 1 artinya data berhasil disimpan gitu. Kalau kode 0 berarti data gagal disimpan. Oke. Siapkan Notepad atau apapun editornya. Saya pakainya Visual Studio Code ya. Oke, saya akan buat sebuah file baru yang akan saya kasih nama create.php. Oke. Ya. Seperti biasa saya awali dengan require itu koneksi.php, sama seperti sebelumnya. Lalu yang pertama saya lakukan adalah ngecek apakah ada sesuatu yang di-post atau tidak gitu. Ya. Apakah ada sesuatu yang di-post atau tidak? Karena bisa saja tidak ada yang di-post sama sekali. Jadi nanti ngetesnya pakai ini teman-teman, pakai Postman. Ya. Ketika tidak ada data yang di-post, maka dia akan keluarkan kode 0 gitu. Tidak ada post misalnya. Ya. Jadi sekarang kita bikin dulu apa ya? If, atau kita buat dulu nama array-nya, ya, itu response. Kita buat dia array kosong dulu, nanti kita akan isi setelahnya, ya. Lalu di sini kita buat jika, ya, jika apa? Kita akan buat jika ada sesuatu yang di post. Jadi if $_server request method, nah itu ya, $_server request method itu sama dengan post, oke, maka apa yang terjadi? Jadi ini kalau ada post ya. Lalu di sini kalau tidak ada post, kok sama dengannya kelebihan ya? Ya. Nah, kalau tidak ada post, maka kita akan bikin dia
mengirimkan kode 0 dan tidak ada pos gitu. Ya, misalnya di sini dolar, kita buat response kode itu sama dengan 0, terus dollar response pesannya itu sama dengan tidak ada post data. Nah, itu di bawahnya seperti biasa echo JSON encode dari dollar response yang sudah kita buat, dan terakhir jangan lupa menutup mysqli underscore close dari dollar connect. Masih ingat dollar connect dari mana? Dari koneksi ini, dollar connect ya. Oke, ini harusnya keluarnya nanti gini, kodenya 0, pesannya tidak ada post ya, karena memang tidak ada post data, jebret. Nah, keluarnya gini, kodenya 0, tidak ada post. Terus kalau ada post gimana? Nah, ngetesnya nggak dari sini. Ya, ngetesnya pakai postman karena ada sesuatu yang di post. Makanya Pak Pos, si postman ini yang kerja nanti. Gimana caranya? Nanti kita akan coba sesaat lagi. Stay tune di channel AHM Farisi. Wah, udah kayak radio aja ya. Oke, sekarang kalau ada post ya. Kalau ada post, terus gimana? Kalau ada sesuatu yang di post, maka kita ambil dulu variabel-variabel yang dikirim, ya, variabel-variabel yang dikirim dari sini ya, sorry, dari sini. Nah, variabel yang dikirim dari sini ada nama, alamat, sama telepon ya. Lalu kita tangkap, kita simpan dalam variabel dolar nama saja, itu dollar underscore post nama, terus dolar alamat itu dollar underscore post alamat ya, kemudian dolar telepon sama dengan dolar underscore post telepon ya. Nah, setelah kita tangkap, lalu kita bikin perintahnya, query-nya ya. Insert into tbl laundry, benar ya namanya ya. Nama tabel kita tbl underscore laundry ya. Itu apa saja yang kita isi, ada nama, alamat, sama telepon. Kenapa tidak langsung values? Karena ada ID yang auto increment yang tidak kita ganggu ya, dia akan isi otomatis. Values, ini kasih titik koma dulu biar nggak lupa. Values itu ada tek tek cek tek tek cek tek tek. Nah, biar mudah ya, tinggal ngisi nih, dolar nama, dolar alamat, sama dolar telepon ya. Kemudian eksekusi dengan cara mysqli underscore query itu dollar connect, koma, query-nya dolar perintah. Query-nya tadi kan kita simpan di situ. Lalu dollar check ya. Kok cookie? Dollar check itu variabel bebas aja ya. Saya bikinnya dollar check itu mysqli affected rows dari dollar connect. Maksudnya cek aja itu berhasil nggak gitu. Kalau berhasil maka dollar check akan memiliki nilai lebih dari 0. Kalau gagal dia pasti 0 nilainya. Sehingga kita akan buat gini, jika dollar check lebih dari 0 artinya kan kalau berhasil ya. Lalu else kalau gagal. Ini kita ambil nih, tinggal ganti dollar response di sini. Ini juga saya pastein ya, tinggal ganti. Ini dollar response kodenya 1 berarti misalnya simpan data berhasil. Kalau yang ini kodenya sama, gagal menyimpan data. Ya. Lalu gimana ngetesnya pakai postman? Nah, gini teman-teman, ini postman. Lalu saya bikin ini, saya plus di sini ada plus, maksudnya tambahkan perintah baru, tambahin tugas baru buat Pak Pos kita gitu ya. Lalu ini kita ganti post. Jadi banyak nih untuk get pun dan lain-lain nih bisa kita tes di sini. Ini saya pakai post ya. Kemudian masukkan URL-nya ya. URL-nya tuh ini. Nih create.php ya. Saya copy linknya, masukin di sini. Tuh. Localhost laundry create.php. Lalu di sini ambil body
Lalu ada form data. Nah, ini form data ya. Yang kita kirim tadi key-nya ada nama, alamat sama telepon. Ini benar-benar nyimpen loh, teman-teman ya. Misalnya saya buat di sini namanya laundry apa? Laundry apa gitu ya. Alamatnya jalan apa aja boleh. Teleponnya 123 123 123. Nah, lalu saya tekan tombol send. Jebret. Kita lihat kode 1, pesan simpan data berhasil. Ya, kita lihat nih benar-benar di database. Saya klik browse. Hop. Nah, nambah dia. Ya, artinya web service kita udah bener gitu. Ya, harus pakai Postman ngetesnya. Ya, dan di sini pun udah nambah nih. Ya, kalau saya retrieve, nah itu laundry apa juga udah masuk. Artinya di sini juga kalau saya back, hop, nah laundry apa juga udah masuk. Ya, sekarang tinggal bagaimana ketika kita klik simpan, semua data ini akan tersimpan ke sana. Nah, sekarang teman-teman kita balik lagi ke Android Studio. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama adalah menambahkan sebuah interface sini. Di API request data yang kita buat kemarin, kita harus tambahin sebuah interface, ya. Karena ini kelas interface bukan kelas yang biasa ya, bukan kelas Java biasa. Oke, apa yang harus kita tambahkan? Pertama, kalau ini kan untuk retrieve. Nah, untuk create itu karena kita ngepost data, maka yang kita pakai post, tapi harus diawali dengan form URL encoded ya. Kenapa? Karena URL-nya itu nanti harus di encode dulu ya. Kemudian di sini add post. Kalau di atas get, yang ini post nama file kita create .php ya, nama ini kita. Nih, nama web service-nya. Ini ya, create.php. Oke. Kemudian sama seperti yang di atas, kita buat call ya, yang ini, yang retrofit 2, awas jangan salah. Call sama kita ambil dari response model karena response model yang mengambil kode dan pesan ya. Response model, terus di sini kita kasih nama ARD create data. Ya, bedanya ada parameternya. Kalau yang di atas itu tanpa parameter. Jadi kita buat ini titik koma, kita enter. Nah, kita isi dalamnya. Ya, yang pertama add field. Nah, ini langsung ke fieldnya nih. Field nama. Terus kita buat variabelnya string nama. Kemudian untuk field alamat itu kita pakai string alamat. Kemudian untuk field telepon kita pakai string telepon ya. Nah, itu. Awas yang ini nggak usah pakai koma lagi karena udah selesai ya. Nah, lalu apalagi yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan sekarang adalah melakukan proses tambah data ya. Melalui apa ini? Tambah activity ya. Apa yang kita lakukan di sini ya? Yang pertama jelas karena ada ini ada 4 widget, 3 edit text dan 1 button yang kita pakai. Kita deklarasiin dulu dong ya. Private edit text itu nama, alamat dan telepon. Kemudian private button btn apa tadi? Simpan ya. Oke. Lalu kita find view satu persatu ya. nama itu sama dengan find view by id r.id.et underscore nama, kemudian alamat itu sama dengan find view by id r.id.et alamat, terus telepon itu sama dengan find view by id r.id.et telepon, dan satu lagi button simpan sama dengan find view by id r.id.btn simpan ya. Nah, lalu
apa yang harus kita lakukan? Ya, teman-teman, kita buat di sini btn simpan set on click listener. Nah, gitu. Ya, jadi kalau buttonnya diklik, nah, apa yang terjadi? Ya, kalau buttonnya diklik, yang terjadi adalah kita akan lakukan di sini ya. Artinya nyimpen data, tapi kita harus cek dulu dong gitu. Kalau misalnya namanya kosong, alamatnya kosong, teleponnya kosong, nggak bisa dong kita kasih peringatan gitu. Ya, maaf nama harus diisi, maaf alamat harus diisi, atau maaf telepon harus diisi. Tapi nggak pakai maaf juga nggak apa-apa ya. Mungkin saja itu bukan sebuah kesalahan tapi lupa saja. Tapi maaf lebih baik. Oh, kita tidak bicara itu. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Saya akan tambahkan variabel di sini untuk menampung data dulu, private, string, nama, alamat, sama telepon. Ya, jadi di sini saya ambil dulu. Ini buat nampung sih, ya nama sama dengan nama dot get text dot to string ya. Jadi kita tangkap semua dulu nih yang diisi. Alamat sama dengan alamat dot get text dot to string. Kemudian telepon itu sama dengan telepon dot get text dot to string ya. Nah, terus di sini baru kita buat jika if nama dot trim ya. If nama dot trim, kenapa di trim? Bisa saja dia ngisi spasi kan, makanya di trim dulu sehingga spasi pun dianggap sebagai kosong gitu ya. If nama dot trim dot equals, awas kalau di Java nggak boleh sama dengan kosong gitu ya. Kalau untuk string perlakuannya beda, pakai dot equals ya. Kalau nama kosong, kenapa? Else if kalau alamat juga kosong, itu kenapa? Kemudian else if lagi, kalau telepon dot trim dot equals kosong juga, kenapa? Kalau tidak ketiganya, kenapa? Nah, gitu ya. Jadi kalau namanya kosong, kita kasih peringatan nama dot set error gitu ya. Nama harus diisi. Begitu pula ini alamat dot set error, alamat harus diisi. Satu lagi telepon dot set error, ini telepon harus diisi. Nah, sampai di sini kita coba dulu ya. Oke, pelan-pelan ya teman-teman ya, pelan tapi pasti ya. Oke, nih kita klik tambah. Misalnya ini kosong, saya klik simpan, nah dia kasih peringatan ya. Saya isi sembarang, klik simpan ya. Alamat dia bilang harus diisi juga ya. Telepon belum diisi, dia bilang harus diisi juga. Kalau klik simpan tidak terjadi apa-apa ya, memang karena belum kita coding ya di else-nya. Supaya rapi ya, di else-nya itu kita tambahin metode sendiri aja gitu ya. Jadi kita buat di bawah private void apa? Kalau di main kemarin kita kasih nama apa ya? Retrieve data. Nah, kalau gitu di sini kita kasih nama mana sih? Kita kasih nama create data. Wah, gitu ya, buat nyimpen data ya. Caranya sebenarnya sama seperti kemarin, teman-teman. Ya, ini kalau pengen tahu jalan cepetnya, bentar saya close yang tidak perlu dulu. Ya. Nah, ini main activity ini sebenarnya sama kayak gini depannya. Ya, ini boleh di copy paste sih. Ya, ini saya ambil. Ya, lalu di sini saya paste. Hup, nah dia akan minta import ini. Jelas ini harus kita import. Jebret. Nah, selanjutnya ini juga bisa kita ambil tapi nanti kita modifikasi. Nih. Ya, ini kita paste, nanti minta import juga.
response model sama retrofit2.co, lalu oke saja ya. Oke, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama, di sini kita ganti nama, jangan tampil data tapi simpan data ya. Oh, ini respons modelnya kok belum import ya? Import class. Oh, tidak terimport tadi ya. Oh ya, sorry. Oh, tadi tidak saya klik ya, harusnya diklik. Oke. Nah, dan ini ARD data dot bukan ARD retrieve data dong, karena di sini ada ARD create create data nih. ARD create data. Nah, dan ada parameternya. Parameternya ambil dari mana? Ambil dari ini yang sudah kita buat di atas tadi, nama, alamat telepon yang sudah kita ambil, yang sudah kita isi nilainya dengan mengambil value dari ET nama, ET alamat, dan ET telepon. Jadi di sini nama, alamat sama telepon ya. Langkah berikutnya sama ya, sama seperti yang kita lakukan di main activity. Nih sama persis. Tampil data.enq. Kalau gitu di sini simpan data .enq. Nah, lalu new ya. Kalau sudah new, tekan Ctrl spasi, nanti ada pilihan di sini. Callback response model, saya enter, dia akan langsung bikin dua metode, jebret. Nah, dia langsung jadi metode on response dan dia akan langsung membuat metode on valor. Ya. Nah, untuk metode on response seperti biasa, kalau kemarin di sini kita mengambil kode dan pesan ya, sama caranya. Ya. Jangan copy paste terus ya, nanti kebiasaan. Ya, kode itu sama dengan response dot body dot get kode, lalu pesan string pesan itu sama response dot body dot get pesan ya. Nah, sebenarnya kalau dia sudah masuk ke sini teman-teman, sudah masuk ke on response, maka selesai gitu, harus sudah masuk gitu, data masuk harusnya ya. Sehingga mungkin kita hanya bisa nambahin toast di sini ya. Kita masukin toast, misalnya toastnya dari mana? Toastnya kita ambil dari pesan ini ya. Misalnya kita buat kode titik 2 sini plus kode plus ya, lalu di sini pesan ya, titik 2 plus pesan ya, lalu kita finishkan, finish, sehingga ketika selesai input data kita akan langsung balik ke main activity gitu ya. Jadi ini ketika tekan simpan, keluar notif berhasil, balik lagi ke sini nanti gitu ya. Nah, ini ada toast juga. Wah, bahaya nih, tumburan nanti toastnya ya. Pas klik simpan keluar toast, pas dia balik ke sini ada toast. Berarti toast yang ini kita hapus aja kali ya. Kita komenkan aja yang ini, yang di main activity teman-teman, sorry ya, toastnya saya kasih komen begitu sehingga tidak tabrakan. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya nyimpen datanya gagal ya? Ya sudah, kita toastkan saja juga ya. Toast sorry, ambil yang bawah, toast ya. Di sini kita kasih pesannya gagal menghubungi server. Kalau mau ambil pesannya kita tambahkan aja di sini T dari throwable itu dot get message ya, sehingga nanti akan nampil apa sih pesannya gitu ya. Oke, proses nambah data sebenarnya sampai di sini selesai, tapi jangan lupa ya, ini create data kita panggil di sini dong, di else yang ini, kalau nggak jalan dia nih, create data. Oke ya, selesai sampai di sini teman-teman. Kita coba ya berhasil atau tidak, kita compile. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa, mudah-mudahan tidak ada error ya. Oke, nah ini laundry-nya sudah ada, Laundry Faris, Android Laundry, Amor Laundry, Laundry apa. Sekarang saya tambahkan namanya Nabila Laundry. Ya, ini nama istri saya ya. Jalan Ahmad Farisi. Oh, itu nama saya. Teleponnya
08098994 kali. Nah, ini yang tahu pada masanya bagaimana susahnya internetan zaman dulu. Nomor ini ada lagunya ya. 08098994 kali. Tit setelahnya gitu. Saya klik simpan ya, teman-teman. Hop, simpan data berhasil dan kita lihat Nabila Laundry sudah masuk di sini ya. Oke, kita lihat dulu sekarang di sini kita Laundry. Oke, Nabila Laundry juga sudah masuk ya, teman-teman. Sampai di sini proses menambah data sudah selesai ya. Eh, Silakan dicoba dan kalau ada masalah silakan komen saja di bawah di kolom komentar ya karena nanti saya akan coba respon ya. Sorry itu suara anak saya nggak apa-apa. Ya, kalau seandainya nanti ada apa namanya? Kalau seandainya ada error silahkan di komen di bawah dan saya akan respon segera ya. Kita akan lanjutin part 3-nya dengan proses menghapus data dan part 4-nya nanti dengan proses mengubah data ya. Jadi masih panjang perjalanan kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, teman-teman. Sekian untuk part 2-nya. Stay safe selalu. Mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini, mikrofonnya dan lain-lainnya ya. Yang jelas mudah-mudahan sharing ilmu ini di masa-masa seperti ini bisa terus kita lakukan bersama di sini ya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel AHM Farisi. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam olahraga.